Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibail kiram, jamaah qabla zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba Allah, tak bosan-bosan dengan untaian kata kalimat yang indah dan kalimat yang bagus yang kita ucapkan senantiasa dalam setiap saat, itulah dengan ungkapan alhamdulillah, berselawat atas Nabi yang mulia dan Rasul yang agung dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini awal tahun, mari kita mentadaburi satu ayat, satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18, yang mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan setiap kullu khutbah, setiap khotib-khotib biasanya kebanyakan di antara mereka ini di waktu-waktu salat khutbahnya menyampaikan ini ayat. Surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Kata Allah dalam ini ayat, Bismillahirrahmanirrahim, kita diseru, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu sering kita dipanggil dengan kalimat yang begitu indah, ya ayyuhallazina amanu, hei hambaku yang beriman. Ini bahkan dalam Quran kalimat ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman, kurang lebih dipanggil sekitar 89 kali. 89 kali ya ayyuhallazina amanu. Nah, kita kan sering Bapak Ibu buka ayat ujungnya ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu kurang lebih sekitar 89 kali dipanggil Allah, hei orang yang beriman, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wattaqullah wal tanzur nafsun, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Nah, ini pembahasan kita Bapak Ibu. Wal tanzur, hendaklah setiap kalian memperhatikan, mengevaluasi, berintrospeksi diri. Ya, ma qaddamat lighat, sesuatu perbuatan kalian, tingkah laku kalian, diri kalian. Sebagai apa? Untuk persiapan lighat, untuk esok. Esok di sini bisa saja di dunia, apalagi untuk di akhirat. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain maksudnya liyaumil qiyamah. Sebagian tafsir lagi untuk kampung akhirat. Tapi secara umumnya untuk hari esok dan apalagi hari kemudiannya, yaitu hari akhir, kampung akhirat. Nah, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini Bapak Ibu terkandung 3 poin. Pertama, kita disuruh Allah wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Poin pertama. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Disuruh kita hendaklah memperhatikan muhasabah diri, ya, atas setiap tingkah laku kita, atas setiap perbuatan kita. Baru yang ketiga ditutup Allah lagi wattaqullah. Jadi seakan-akan pengulangan, namanya takkid, pengkuatan. Tapi apakah ini sama kok di awal Allah suruh bertakwa, di ujung juga disuruh bertakwa? Para ulama tafsir Bapak Ibu membedakan. Takwa yang pertama itu berkaitan terhadap perintah Allah. Nah, perintah Allah. Karena takwa itu imtisaru awamirillahi azza wa jalla. Dalam kitab Tafsirul Khalaq, takwa kan definisinya menjunjung segala perintah Allah. Baru takwa yang kedua, wajatinabun nawahihi. Berkaitan kita orang yang takwa mesti meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya ini. Ada yang kedua, para ulama mufassirin menafsirkan takwa yang pertama ini ibaratnya belum pengkuatan. Ibaratnya bertakwa kita tapi masih banyak kekurangan. Disuruh kita bertakwa tapi masih dalam proses. Sementara hasilnya itulah perintah yang kedua. Maka dalam ayat ini 2 kalimat perintah takwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu dalil yang diwajibkan oleh para ulama terhadap kita untuk muhasabah diri. Bertafakur, merenung diri, wa yanzuru ila zalal, melihat diri kita serba kekurangan. Yang istilahnya muhasabah. Inilah dalil Bapak Ibu. Makanya li'annal muhasabata amrullah. Nah, karena muhasabah itu perintah Allah. Nah, inilah ayatnya Bapak Ibu. Mesti kita muhasabah. Khususnya ini awal tahun Bapak Ibu. Ya, kita mesti muhasabah. Jelas ayatnya. Jelas perintah Allah. Ustaz, apa muhasabah itu? Ya, asal kata dari hasabah. Hasabah yuhasibu muhasabatan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Artinya apa? Menghitung-hitung diri. Ya. Menimbang-nimbang diri. Melihat kekurangan diri. Berpikir sejenak bagaimana kekurangan ini tertutup. Nah, inilah dimaknakan muhasabah. Merenung segala perbuatan setahun ini, khususnya yang kita lakukan. Kira-kira banyak enggak kekurangan? Nah, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir muwafaqah bihadhil ayah. Berpas-pasan dengan ayat ini, maqaddamat wal tanzur maqaddamat sligat. Karena kalimat lamnya sini lamu lil amri, perintah. Kalau ada kalimat lam, wal, kan ada lamnya dua. Lamnya itu. Wal tanzur, itu amar. Dalam bahasa Arab namanya lam amar. Berarti perintah. Al-amru lil wujub. Perintah wajib. Mesti muhasabah diri. Kalau tidak, kita rugi. Kalau kita enggak muhasabah diri, evaluasi diri, kita rugi Bapak Ibu. Maka kita orang yang serugi-ruginya khususnya nanti di kampung akhirat. Makanya dengan ini ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya menyamakan dengan perkataan Umar bin Khattab. Itulah Bapak Ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, atau hasibu a'malakum. Pertimbangkanlah, hitung-hitunglah amalmu. Kau lihat dulu perbuatanmu, tingkah lakumu, qabla an tuhasabu, sebelum kau nanti segala amalmu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Khattab itu Bapak Ibu orang yang paling muhasabah diri. Ya, kasirul buka, banyak menangis. Walaupun disengadi orang Bapak Ibu tapi banyak menangis. Sampai-sampai beliau itu ya sering asal datang ya dari luar rumah masuk rumah itu sudah penuh asoy. Apa namanya Bapak Ibu? Kantong plastik. Yang kantong plastik ini berisi kerikil batu. Jadi sela-sela Umar merasa lalai, masukkan satu. Di tengah malam nanti keluarkan satu-satu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hatta yazunna ibnuhu, sampai anaknya Abdullah bin Umar menyangka ayahnya ini gilo. Lah gilo ayahku ini bawa batu. Tapi begitulah Umar bin Khattab. Padahal beliau adalah orang yang paling muhasabah diri. Inilah Bapak Ibu bercerita tentang Umar bin Khattab. Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, muhasabah ini bisa muhasabah dibagi dua. Qablal amal, ba'dal amal. Muhasabah qabla amal itu maksudnya gimana? Ya Allah, jangan-jangan nanti saya ini beramal, perhatikan dulu, kira-kira cocok nggak amal ini untukku? Jangan-jangan nanti saya nggak sanggup untuk melakukan amal ini. Jangan-jangan saya riya, dicek dulu. Atau ba'dal amal, setelah amal. Kita mesti memperhatikan segala perbuatan kita Bapak Ibu. Abu Bakar Siddiq masuk ke rumahnya. Dia dapat dalam keadaan haus. Lalu dia tengok ada satu cangkir susu. Dia minum. Setelah dia minum baru sadar. Ini punya siapa? Begitu Pak. Sampai dia muntahkan itu. Padahal di rumahnya Bapak Ibu. Selevel itu Abu Bakar Siddiq. Dia baru tahu, dia sadar. Ini punya siapa? Karena dia dalam keadaan haus. Dia minum ini secangkir susu yang ada di atas meja. Ya, oleh Abu Bakar Siddiq. Begitulah mereka Bapak Ibu menghisap di antara amal mereka. Itulah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, orang yang muhasabah ini Bapak Ibu adalah orang yang min sifatil muttaqin. Sifat orang yang takwa. Ada ulama namanya Syekh Al-Maimun bin Mahran. Beliau mengatakan la yakunu taqiyan hatta li nafsihi asaddu muhasabah. Orang itu belum dikatakan takwa sebelum dia orang yang sering muhasabah terhadap dirinya. Muhasabah terhadap kekurangannya. Jadi muhasabah ini Bapak Ibu mencakup pertama iman. Makanya Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi punya kitab namanya Jaddid Imanakah, perbaharui imanmu.
Di awal-awal pertama dia buat satu hadis daripada Abu Hurairah dari Nabi, jaddidu imanakum. Kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami ingin memperbaharui iman kami? Kata Nabi, aksiru qaula la ilaha illallah. Tahun ini juga perbaharui iman. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kita mesti muhasabah dalam hal ibadah. Tentu ibadah yang paling pokok Bapak Ibu. Kita ingat-ingat, renungkan dulu. Ya, khususnya solat 5 waktu. Kira-kira, selama ini, masih ada solat 5 waktu yang bolong-bolong. Muhasabah diri. Ini Bapak Ibu. Ini orang yang muhasabah. Jadi lihat yang sunnah, masih jarang saya melakukan yang sunnah. Ditengok sejauh mana aku mengamalkan sunnah. Makan pun saya sering tangan kiri. Bahkan saya makan sering jalan-jalan. Ya, bahkan saya tidak menerapkan bagaimana adab-adab sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sekecil sedemikian. Jadi itu namanya muhasabah dalam ibadah. Muhasabah dalam ijtima'i, dalam sosial. Bagaimana coba kita introspeksi diri, evaluasi diri. Bagaimana hubunganku kepada keluarga? Bagaimana hubungan kita kepada kerabat, jiran, tetangga, bermasyarakat? Kira-kira kita ini hanya egois, hanya untuk kita diri aja kepada Allah atau kita bermasyarakat? Ini namanya muhasabah. Nah, ini Bapak, namanya muhasabah. Evaluasi diri supaya kita jangan menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, makanya ulama-ulama dulu kadang-kadang mereka buat sesuatu yang mengingatkan mereka. Ada satu ulama Bapak namanya Al-Imam Al-Arabi. Al-Imam Al-Arabi ini di rumahnya itu dia buat satu lubang, yahfiru. Nah, dia buat satu lubang, indama yaksal, kalau dia merasa ada malas, langsung dia masuk ke lubang itu supaya dia ingat kuburan. Dibuatnya macam kuburan di rumahnya, Pak. Kira-kira datang malasnya, masuk dia ke lubang itu, supaya dia ingat, tidak lama lagi kau akan masuk ke dalam kuburan. Itu ada namanya Syekh Al-Arabi. Begitulah upaya mereka mengingatkan diri. Jadi awal tahun ini kita terus memperbaiki diri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasamratul muhasabati at-taubah. Buah daripada muhasabah itu adalah taubat. Karena dia akan menyesal segala perbuatan yang pernah dia lakukan. Kalau sudah an-nadam menyesal, maka dia akan yad'u wa yahmiluhu ila taubah. Dia akan segera bertaubat. Orang akan susah Bapak Ibu bertaubat ketika dia wanasya zunubah, melupakan dosanya. Lupa terhadap dosa, lalu dia nanti akan masuk lagi ke perangkat yang kedua, istaksaro amalah, merasa banyak amalnya, merasa paling benar, merasa paling suci. Ketika dia sudah merasa banyak amalnya, nanti ijabur rajul bi nafsih, maka dia nanti akan terkagum-kagum terhadap dirinya. Dikit-dikit saya, dan kagum ini nanti di atasnya lagi sifat sombong. Orang yang lupa terhadap dosa, ini menyebabkan dia akan susah bermuhasabah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentunya orang yang muhasabah ini adalah minan najihin, orang yang sukses, orang yang cerdas. Dalam hadis Sunan Tirmizi, hadisnya Hasan dari Saddad bin Aus Al-Qais, orang yang cerdas adalah orang yang amila lima ba'dal maut. Di samping dia wadana nafsahu, dia tahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia persiapkan amalnya, dia muhasabah diri senantiasa untuk apa? Bekal dia menghadap kematian, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang muhasabah itulah orang yang cerdas. Jadi tahun ini muhasabah kita adalah terus memperbaiki diri, memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kita orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kita tadabburi ayat Al-Hasr yang ke-18. Ayat yang ke-18. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.